Swastiastu. Kenalkan, nama saya Iwan Gede Baskara dengan nomor induk mahasiswa 230555169. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai yang akan membuat sebuah kursor dalam database. Uh, Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari teknologi basis data. Sebelum masuk ke dalam database, saya ingin jelaskan sedikit mengenai apa itu kursor. Lalu, uh, apa itu definisi dari kursor? Kursor merupakan objek database yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi baris hasil query satu persatu. Ini memungkinkan pemrosesan baris secara individual dengan menggunakan kursor. Kita dapat mengambil setiap baris hasil query, melakukan operasi atau perhitungan tertentu, dan kemudian berpindah ke baris berikutnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari kursor ini ada 3, yaitu pertama iterasi hasil query. Ini membantu dalam menavigasi melalui hasil query baris demi baris. Lalu ada manipulasi data, ini memungkinkan perubahan data baris demi baris dalam hasil query. Lalu ada yang terakhir, ada pengelolaan transaksi. Ini mempermudah kita dalam pengelolaan transaksi yang memerlukan pemrosesan setiap baris hasil query secara individual. Nah, setelah mengetahui apa itu definisi dari kursor, lalu fungsi dari kursor, saya ingin selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam command prompt, lalu uh, dan masuk ke dalam database. Di sini saya sudah masuk ke dalam MySQL, lalu di sini saya sudah membuat sebuah database yang bernama kursor DB yang berisikan 4 tabel. Yang pertama ada tabel barang, tabel member, ada tabel penjualan, lalu ada tabel report sale. Di dalam tabel member, di dalam tabel ID barang, di dalam tabel barang terdapat ID barang, nama barang, stok, harga barang, ID barang sebagai primary key, lalu ada tabel member yang memiliki ID member, nama member, dan ID member sebagai primary key. Lalu ada tabel penjualan yang memiliki ID penjualan, ID barang, ID member, stok, total harga, memiliki ID penjualan yang merupakan primary key. Lalu ada tabel report sale yang berisikan ID report, ID barang, nama barang, stok terjual, banyak transaksi, income yang memiliki primary key sebagai report, ID report. Nah, setelah saya sudah menyiapkan database ini, lalu kita akan membuat sebuah prosedur yang nantinya akan kita buat sebuah kursor di bawahnya lagi. Lalu kita akan coba kursor tersebut apakah dia berjalan atau tidak. Oke, kita delimiter terlebih dahulu. Yang pertama kita create, kita namakan prosedur kita total income. Nah, di dalam total income kita in ID barang itu sekong.
Oh, oke, sepertinya ada eh, salah pengetikan di sini. Seharusnya tidak ada titik koma. Jadi kita ulang dari awal. Kita membuat meter, hapus titik komanya, lalu kita make it. Kita paste saja. Oh, what? Oh, sepertinya ada kesalahan tipe dalam sini quantity. Oke, sudah benar. Kita kita sudah berhasil membuat satu prosedur. Saya jelaskan sedikit mengenai prosedur yang saya buat. Di sini yang pertama itu ada uh, create prosedur total income. Ini merupakan uh, memulai definisi dari prosedur yang saya namakan total income. Lalu ada in ID barang integer, in ID barang integer. Ini ada kesalahan pengetikan di sini. Kita Oke, kita tulis ulang ya. Sepertinya nanti ada kesalahan dalam penulisan gestur itu. Kita mulai ke sini, kita di sini harusnya barang ya. In ID barang integer out bangun quantity kerja. Kita set income ID barang. Set on sampai sini. Akhir ini kita set quantity. Nah, oke, kita sudah memperbaiki prosedur yang sebelumnya ada kesalahan pengetikan. Di sini saya ada ID barang integer out income in out amount integer out in quantity integer. Ini merupakan parameter dari prosedur ini. In ID barang integer ini merupakan parameter input untuk mengambil ID dari produk yang perhitungannya akan dilakukan. Lalu out income integer ini merupakan parameter output yang akan menyimpan total pendapatan. Lalu out amount integer ini merupakan parameter output yang akan menyimpan jumlah transaksi. Lalu out quantity ini parameter output yang menyimpan total jumlah produk yang dijual. Lalu di sini ada set income, select sum, total harga from penjualan, where ID barang sama dengan ID barang. Ini merupakan baris untuk menghitung total pendapatan dari tabel penjualan untuk produk dengan ID yang diberikan dan menyimpannya dalam variable income. Lalu ada set amount, select count ID barang from penjualan, where ID barang sama dengan ID barang. Ini baris untuk menghitung jumlah transaksi penjualan dari tabel penjualan untuk produk dengan ID yang diberikan dan menyimpannya dalam variable amount. Lalu set quantity, select sum penjualan stok from penjualan, where ID barang sama dengan ID barang. Ini merupakan baris untuk menghitung total jumlah produk yang terjual dari tabel penjualan
untuk produk dengan ID yang barang yang dibelikan dan menyimpannya dalam variabel quantity. Jadi prosedur ini mengambil ID barang sebagai input dan mengembalikan tiga informasi sebagai outputnya, yaitu tiga output itu ada income sebagai total pendapatan, amount sebagai jumlah transaksi, lalu ada quantity sebagai jumlah produk yang terjual. Nah, setelah membuat satu prosedur ini, ya kita akan membuat prosedur yang memiliki kursor. Artinya di dalamnya pertama kita seperti biasa kita delimiter terlebih dahulu. Create prosedur import cell.
Oke, sepertinya di sini kita kurang titik koma di bagian and while. Kita ulang dari awal. Terus ini kita sudah berhasil membuat kursornya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode ini. Pertama itu ada create prosedur. Create prosedur report cell ini prosedurnya bernama report cell tanpa parameter. Lalu kita mulai bikin declare ID. Mendeklarasikan variabel ID bertipe integer. Ini juga declare nama ini mendeklarasikan nama bertipe varchar dengan panjang 50. Lalu kita declare selesai integer default 0. Ini mendeklarasikan selesai dengan tipe data integer lalu defaultnya 0. Ini digunakan untuk mengontrol alur loop. Lalu ada mendeklarasi declare record barang cursor for select ID barang, nama barang from barang ordered by ID barang. Ini mendeklarasikan kursor record barang yang akan mengambil data dari ID barang dan nama barang dari tabel barang dan mengurutkannya berdasarkan ID barang. Lalu declare continue handler for scale state 2000 set selesai sama dengan 1. Ini mendeklarasikan handler untuk kondisi ketika tidak ada waris yang dapat dia ambil oleh kursor. Indikator akhir dari data SQL state 2000. Ketika kondisi ini terjadi, maka variabel selesai akan diset menjadi 1. Lalu ada true set report cell. Ini menghapus semua data dari report cell. Lalu open record barang, ini membuka kursor record barang. Lalu membaca data dari tabel barang. Lalu ada loop, di sini ada loopnya. Lalu ada while not selesai do, ini memulai loop yang akan terus berjalan selama selesai bernilai 0. Lalu found record barang into ID, record barang itu ID sama koma nama. Ini mengambil baris berikutnya dari kursor record barang dan menyimpan nilainya ke dalam variabel ID dan nama. Nah, kita kan sudah membuat database ini dan beserta prosedur dan kursornya, tapi database ini masih kosong, belum isi datanya. Mari kita isi dulu datanya. Yang pertama kita isikan uh, dari tabel barang ya, dari tabel member saja ya, agar kita dapat memasukkan data ke dalam tabel member. Kita insert into member value. Kita kita namakan saja nama membernya Baskara dan tutup koma. Kedua itu namanya kita diva. Tutup koma. Ini yang ketiga kita buat namanya Nanda. Kita sudah memiliki 3 member, tiga nama member. Nah, kita sudah memiliki 3 nama member, yaitu pertama itu ada member yang bernama Baskara, dan kedua ada member bernama Diva, lalu yang ketiga ada member bernama Nanda. Nah, kita selanjutnya akan mengisi data ke dalam tabel barang.
kita insert into barang value Pak, kita jualan apa? Pertama kita dengan ID barangnya satu, dengan nama saya mau menjual alat tulis misalkan buku lalu koma nol koma harganya kita set 5.000 saja, kita tutup koma kita buat barang lagi satu yaitu 2 ID dengan ID 2 kita namakan saja pulpen. Harganya 3.000. Yang terakhir, barang yang terakhir yaitu 3 pensil. Harganya 20. Oke, kita sudah memiliki data di dalam tabel barang dengan value. Yang pertama ada buku dengan harga 5.000, yang kedua ada pulpen dengan harga 3.000, dan ketiga ada pensil dengan harga 2.000. Lalu kita akan memasukkan data ke dalam tabel penjualan. Kita di sini insert bentuk penjualan. Pertama kita itu ada ID penjualan, terus ada ID barang, terus ada ID member, ada tadi ada penjualan, itu ada barang, ID penjualan, ID barang, ID member, sama stok dijual. Ini kita akan membeli 2 buah buku dengan harga totalnya berarti ada 10.000. Oke, kita coba saja satu saja. Oke, kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam tabel penjualan. Itu berisi ID penjualan, ID member, ID buku sama jumlah buku, jumlah barang sama jumlah barang yang dibeli. Itu kita akan ngeceknya ke call report sale. Lalu kita sudah berhasil report sale, select from report sale. Salah query ya. From report sale. Oke, di sini kita sudah memiliki report. Oh, ternyata di sini kita sudah ada report sale yang pertama itu ada
pulpen dengan stok terjual itu ada 2 dan banyak transaksi ada 1. Dengan total income itu seharusnya di sini dengan harga 3.000, berarti di sini ada harusnya 6.000 ya income-nya. Jadi kita salah memasukkan data di penjualan. Cuma kita coba uh, insert itu penjualan, kita rubah jadi 3, dengan yang beli itu 2, berarti di sini 6.000 ya. 3 kali 2 berarti 6.000. Oke, maksudnya 9, 3 kali 3. Oke. Oh, kita belum merubah ID penjualannya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan data di ID penjualan. Kita uh, call uh, call report sale. Oke, mari select from ya ini. Oke, di sini kita sudah memiliki di sini barang pulpen sudah ada perubahan. Yang awalnya ya ini pulpennya terjual cuma 2, sekarang di sini sudah 5, dengan soalnya kita sudah di sini sudah memasukkan jumlah stok yang dibeli itu ada 3, lalu total income-nya juga sudah berubah dengan kita memasukkan 9.000 karena dia membeli 3 barang dengan harga 3.000 jadi 19.000. Lalu di sini juga banyak transaksi juga sudah berubah. Yang awalnya hanya satu transaksi jadi 2 transaksi. Lalu itu saja. Kita coba lagi ya. Insert itu penjualan. Ini 3. Kita akan beli buku dengan jumlah 2. Oke. Kita call. Oke, aman. Select from. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini sudah ada ID report 1. Di buku, lalu ada stok terjual itu ada 2, banyak transaksi ada 1, dan total income ada 10.000. Coba kita rubah lagi, insert itu penjualan. Di sini tadi 5 kali, ID-nya 5. Coba di sini kita rubah, yang beli itu 3. Lalu di sini totalnya kita beli 3 ya. Jadi kita beli 3 buku, lalu kita 15. Oke, aman. Lalu kita call report sale, lalu select from report sale. Nah, di sini sudah berubah ya. Di sini pulpen yang tadi awalnya di sini 5 terjual, di sini menjadi 8. Lalu di sini ada 3, banyak transaksinya, awalnya 2 menjadi 3 transaksi, lalu total income-nya awalnya 19.000 menjadi 34.000. Nah, berarti kursor yang saya sudah buat dalam database ini berhasil. Eh, sekian sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.